Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, I would like to explain about analytical exposition. Well, in the last meeting, di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu analytical exposition, tapi akan saya bahas sedikit biar kalian ingat. Analytical exposition adalah teks yang berisi pendapat-pendapat terhadap suatu masalah. Jadi di dalam teks eksposisi ada suatu pendapat atau argumen. Pada analytical exposition ada generic structure yang harus kalian ketahui, yaitu ada thesis, yang kedua ada arguments, yang ketiga reiteration atau conclusion. Well, tesis itu ada di paragraf pertama, dan tesis berisi sudut pandang penulis terhadap setiap permasalahan yang diangkat. Kemudian, paragraf selanjutnya tuh akan ada arguments. Nah, arguments ini berisi pendapat-pendapat yang mendukung ide pokok atau memperkuat pendapat dalam tesis tadi. Kemudian, reiteration atau conclusion berada di akhir paragraf. Reiteration atau conclusions ini adalah penegasan ulang atau simpulan yang menegaskan kembali isi teks pada paragraf di atasnya. Biar lebih paham, I will give you the example of analytical exposition. Oke, ini adalah contoh analytical exposition ya. Contoh teksnya yang berjudul Smoking Brings Bad Impact. Jadi ada 5 paragraphs. Dan kalian bisa lihat, saya sudah tuliskan generic structure-nya ada 3 kan, thesis, arguments, dan reiteration atau conclusion. Di paragraf pertama, pastinya disebut tesis. Kemudian di paragraf 2, 3, dan 4 itu disebut dengan arguments. Kemudian di paragraf terakhir itu disebut dengan reiteration atau conclusion. Nah, ini biar lebih jelas, tesis. Tesis is smoking in a restaurant does not only give the bad impact to the active smokers but also the passive ones. Jadi ini adalah tesis yang ada di paragraf pertama tadi. Si penulis sudah memberikan sudut pandang ya terhadap masalah yang diangkatnya, dan masalah yang diangkat ini tentang smoking, berarti tentang merokok. Jadi isinya di sini merokok di restoran itu nggak hanya berdampak buruk pada perokok aktif, tapi juga berdampak buruk pada perokok pasif. Nah, di paragraf selanjutnya, paragraf 2, 3, dan 4 itu adalah arguments, karena berisi tentang suatu pendapat atau argumen yang berisi tentang smoking in a restaurant is impolite. Jadi katanya smoking itu gak sopan. Kemudian paragraf selanjutnya smoking harm the other, especially passive smokers. Jadi smoking merokok itu berbahaya untuk orang-orang, apalagi especially kepada perokok pasif, yaitu kayak masalah pernapasan, kemudian bisa bikin asma dan juga kanker. Di paragraf selanjutnya masih argumen karena ini ada penulis bilang smoking is dangerous and a health risk to the smoker. Jadi merokok itu berbahaya dan beresiko pada kesehatan si perokok. Dan di paragraf terakhir itu regarding to the bad impact, smoking must not be allowed in any restaurants. Jadi conclusionnya atau reiterationnya, si penulis telah menyimpulkan bahwa merokok itu berdampak buruk dan harus
jadi harus dilarang, tidak dibolehkan merokok di restoran. Well, ini ada tugas buat kalian, yaitu search and reading text about analytical exposition from a textbook or an internet, and then find the generic structure from the text that you get. Kalian harus menemukan teks analytical exposition di buku ataupun di internet, terserah kalian. Setelah itu kalian harus menemukan generic structure-nya tadi. Generic structure yang tesis, argumen, dan conclusion-nya yang mana. Oke? So, saya harap kalian sudah mengerti. Thank you for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.